Tinggal klik aja icon yang ada di tengah ini, jadi algoritma khusus dari ColorOS 11 ini akan menganalisa warnanya dan menghasilkan wallpaper kreatif dengan gaya yang berbeda. Hai guys, kembali lagi bersama dengan saya Arbi di channel sayanganmu ini. Oppo baru aja meluncurkan operating system terbarunya yaitu ColorOS 11 dengan basisnya itu Android 11. Yang saya suka di sini tuh Oppo ngedengerin kita semua untuk lebih banyak kendali atas operating systemnya. Jadi melanjutkan kesuksesan penyesuaian yang di ColorOS 7 di Android 10 kemarin ya. Oppo tuh langsung loncat ke ColorOS 11 ini dengan basisnya Android 11 ya. Yang saya suka itu adalah ColorOS itu menyesuaikan UI dengan lebih baik dari wallpaper sampai ke dark mode-nya dan menawarkan kita kendali penuh atas UI maupun UX-nya. Apa aja sih fitur terbaru dari ColorOS 11 ataupun aplikasi-aplikasi yang baru dari ColorOS 11? Langsung aja kita bedah semuanya. Yang pertama-tama, kita dapat mengubah banyak hal mulai dari home screen-nya, lalu widget, transition, dan menariknya lagi, kita dapat mengubah bentuk icon yang akan ditampilkan sesuai seperti apa yang kita inginkan. Mulai dari bentuknya, besaran gambarnya, besaran icon, sampai ke besaran tulisan aplikasi iconnya. Ditambah lagi, kita dapat memilih warna favorit dari 10 warna dalam 5 skema. Warna tema yang kita pilih ini diterapkan ke kontrol dan icon untuk memastikan pengalaman visual yang konsisten. Kustomisasi lebih jauh juga diterapkan pada Always On Display di ColorOS 11 ini. Layar hitam menjadi seperti kanvas yang menunggu untuk kita gambar. Dengan hanya menyeret jari saja, kita bisa menghasilkan pola Always On Display sesuai dengan gaya kita masing-masing. Dan juga, kita bisa tambahkan apa saja yang akan muncul di Always On Display-nya ini. Menarik banget karena biasanya Always On Display kan gitu-gitu aja ya. Mantap nih ColorOS 11. Nah, fitur berikut ini juga nggak kalah menariknya dan saya suka banget nih guys, yaitu wallpapers-nya yang bisa kita ganti-ganti. Ya pasti ya, wallpapers bisa kita ganti, tapi belum pernah saya nemuin seperti ini. Misalkan tadi ya kita masuk ke wallpapers, kita pilih aja foto yang kita inginkan ya. Misalkan saya tadi udah download, warnanya ada dua foto dengan seperti ini ya. Yang satu seperti ini, dan yang satu lagi warnanya cerah dengan warna pink seperti ini. Kita tinggal klik aja icon yang ada di tengah ini, jadi algoritma khusus dari ColorOS 11 ini akan menganalisa warnanya dan menghasilkan wallpaper kreatif dengan gaya yang berbeda. Nih, oke banget kan tuh. Tadi warna-warna yang dari warna pink dan warna biru tadi menghasilkan warna seperti ini. Atau kita coba lagi ke gambar yang lain ya. Misalkan seperti ini, kita klik aja. Nah, terus dia langsung akan algoritma khususnya itu mencari atau menganalisa warna. Langsung deh jadi wallpaper kreatif seperti ini yang bisa kita pakai nih. Misalkan saya mau gunain warna kayak gini ya. Set as wallpaper, set as home screen. Nah, udah langsung wallpapernya itu gunakan yang warna yang tadi kita buat itu. Mantep banget bukan guys? Yang selanjutnya itu adalah fitur dark mode-nya. Dark mode juga udah menjadi seperti default mode dalam setiap smartphone yang saya gunakan nih guys. Tapi dark mode di ColorOS 11 berbeda dengan dark mode pada OS lainnya, di mana pada ColorOS 11 memiliki all day dark mode yang sudah kompatibel dengan aplikasi pihak ketiga dan menawarkan 3 skema warna dengan tingkat kontras yang berbeda, mulai dari enhance, medium, sampai ke gentle. Yang dapat kita atur juga untuk dapat menyesuaikan kontras di keadaan minim cahaya. Dan juga terdapat fitur auto switch untuk mengubah light mode pada saat terbit matahari dan berubah ke dark mode pada saat terbenamnya matahari. Menarik. ColorOS 11 juga terdapat fitur customized ringtone maker nih guys, dimana dengan panel geser gini aja ya kita bisa membuat ringtone sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini ada beberapa tipe seperti simple, thrilling, vibrant, ataupun yang relaxing. Juga tempo bisa dari slow sampai fast. Jadi kita bisa, misalkan kita buat yang agak vibrant, terus fast, tapi tengah-tengah antara relaxing ataupun thrilling. Lalu kita generate aja, langsung jadi deh ringtone-nya yang bisa kita pakai untuk notifikasi di aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Jadi cukup pilih nada aja dan iramanya aja untuk menyesuaikan musik secara real time nih guys. Keren banget tuh kan? Ada fitur menarik lainnya nih sebenarnya aplikasi ya yang menarik yang mungkin akan saya appreciate banget karena hadir di ColorOS 11 ini. Jadi tuh saya suka banget guys sama yang namanya white noise atau berisik-berisik yang satisfying gitu ya. Nah, kalau saya lagi pengen dengar suara yang seperti itu, suara alam itu di platform music. Nah, di ColorOS 11 ini itu ada aplikasi namanya Oppo Relax nih guys. Yaitu aplikasi menyediakan suara alam secara gratis dan membuat saya tuh bisa lebih relax ya untuk menjalani hari-harinya. Misalkan seperti ini, itu adalah Summer Seashore. Berarti emang suara-suara pinggir pantai pada saat musim panas ya. Dan ini ada fitur menarik lainnya nih guys, yaitu ada fitur sound mix.
dimana kita bisa menyesuaikan suara-suara yang ingin kita dengarkan. Misalkan seperti ini ada suara Coconut Grove dan juga ada suara pantai. Ini akan kita ganti dulu. Misalkan kita mau menambahkan suara jangkrik, tinggal kita klik aja. Ada suara jangkrik ya. Ditambahkan lagi dengan suara hujan deras misalkan. Jadi ada suara hujan deras beserta jangkrik juga. Ataupun kita mau mendengarkan suara misalkan lagi di dalam kota ya, seperti kita lagi berada di suatu bar jazz gitu, jazz bar dengan ada crowdnya di sampingnya. Jadi berasa seperti kita tuh lagi berada di cafe yang dengan suara-suara jazz tapi dengan hiruk pikuknya Jakarta gitu ya. Tapi tetap kita bisa mendengarkan white noise seperti ini. Dan terdapat juga ada fiturnya itu namanya Unwind, dimana ini tuh untuk stress relief ya. Jadi fun little stress relief games. Jadi misalkan kita lagi capek dalam seharian kerja sibuk ya, misalkan kita main game-game simple seperti ini untuk menghilangkan stres kita. Yang terakhir itu ada Explore, dimana Oppo tuh bekerja sama dengan Music City untuk dapat merekam suara-suara dari kota-kota besar di dunia. Seperti ada Beijing, Shenzhen, Bangkok, Tokyo, dan yang terakhir ada Reykjavik, yaitu kota dari Iceland ya. Misalkan kita mau pencet Tokyo seperti ini. Nah, suara-suara dari kota-kota besar ini itu diubah menjadi soundscapes yang menyenangkan dalam proyek Sounds of Cities. Secara kita lagi jalan-jalan ke kota besar. ColorOS 11 yang berbasis Android 11 juga hadir dengan fitur-fitur yang datang bersama Android 11. Salah satu diantaranya adalah terintegrasinya ColorOS 11 dengan Google Lens, yang memungkinkan kita untuk dapat menerjemahkan teks baik di aplikasi, halaman web, ataupun gambar-gambar yang kita ambil. Hanya dengan 3 finger screenshot untuk mengaktifkan Google Translate di ColorOS 11 ini. Ada cara lainnya untuk bisa mengaktifkan translate-nya juga ya, kita tinggal geser aja. Lalu kita buka screen translated. Nah, dia langsung nih. Jadi langsung satu page itu tertranslate nih guys. Jadi menarik banget, kita nggak usah bingung-bingung untuk mau ngubah ke translate lagi. Ini langsung otomatis ke translate yang sebelumnya itu bahasa Inggris seperti ini. Super Power Saving Mode juga membantu kita untuk dapat memperpanjang masa pakai baterai smartphone kita pada level baterai yang sangat rendah. Dan sebanyak maksimum 6 aplikasi untuk dapat kita tampilkan pada saat Super Power Saving Mode ini diaktifkan. Diklaim oleh Oppo berdasarkan pengujian yang dilakukan di Oppo Lab, smartphone Oppo dengan baterai sisa 5% dapat digunakan untuk WhatsApp selama 90 menit untuk chattingannya ya, dalam keadaan Super Power Saving Mode. Kalau bahas soal baterai, di sini ada fitur juga namanya battery guard ya, diantaranya seperti Optimized Night Charging. Jadi misalkan pada saat malam kita lagi ngecas HP, lalu kita tinggal tidur gitu aja, itu sebenarnya nggak boleh ya dan nggak baik. Tapi di sini ada Optimized Night Charging yang mempelajari kebiasaan pengisian daya pemakai smartphone-nya nih. Jadi dia berhenti pada malam pada saat 80%. Dan akan melanjutkan kembali hingga 100% pada saat smartphone itu bangun, atau kita bangun, kita nyalain smartphone, dia akan ngecas lagi sampai 100%. Jadi udah otomatis akan ke-cut voltasenya, jadi tidak mengisi terus dan membuat baterai kembung, jadi rusak, yang malah jadi berabe deh, panjang masalahnya. Jadi optimized charging ini berguna banget untuk kita supaya nggak kelebihan charge atau overcharge. ColorOS 11 juga ini menarik nih guys, karena ada fitur namanya Nearby Share. Ini yang saya suka juga nih. Oke, kita akan coba menggunakan ini ya. Silakan saya pilih fotonya Om Diar ya guys ya. Jadi cuma tinggal kita klik send aja. Dan di sini itu ada namanya Oppo Share yang harus kita aktifkan dulu. Kita aktifkan dulu Oppo Share-nya. Send. Lalu di sini ada tulisannya Oppo Find. Kita klik aja. Dia langsung connect dan langsung otomatis mengirimkan fotonya nih guys. Buat kaum rongers ataupun selfiers, jadi nggak harus kirim foto dari grup Line atau grup WhatsApp. Tinggal buka aja pakai Nearby Share seperti ini, udah langsung kekirim dan simple banget dan bisa langsung kekirim banyak dalam satu kalian. Guys, pernah nggak sih kalian misalkan pas lagi nongkrong tiba-tiba teman kalian kayak, "Bi, pinjam HP dong." Ya udah, kalian pinjemin. Taunya pada saat kita lihat nih, kita intip dia lagi ngapain sih? Tapi dia nggak cuma buka Instagram, tapi buka chat juga, buka foto, yang itu bikin bete banget karena itu privasi kita. Jadi pada saat AppLock diaktifkan, kita tuh harus memasukkan password ataupun sidik jari ataupun verifikasi wajah untuk membuka atau mengunci aplikasi yang dipilih tersebut. Baru dia bisa kebuka. Jadi nggak sembarang orang bisa ngeliat HP kita dan sembarang orang juga bisa mainin HP kita dengan tidak bertanggung jawab. Itu yang kita nggak suka ya. Dapat juga fitur auto reset permission.
Dengan mengaktifkan fungsi ini, maka aplikasi yang telah lama tidak digunakan, izinnya juga akan disetel mengulang secara otomatis. Dan di saat akan membuka aplikasi tersebut, aplikasi akan meminta izin kembali. Dan yang paling penting itu adalah fitur scope storage, di mana aplikasi tersebut akan mengakses datanya sendiri dan memerlukan izin apabila ingin mengakses data dari smartphone kita seperti video, kontak, foto, dan lain-lain, guna mencegah aplikasi berbahaya untuk mengakses data dari aplikasi lain. Misalkan kita ada M-Banking di sini, lalu ada fitur atau aplikasi berbahaya yang masuk mengakses ke M-Banking kita. Menarik banget dan ini penting banget nih guys. iOS 11 juga memperkenalkan fitur Gamer Mode. Khusus para pencinta game nih, mode ini akan memblokir telepon, notifikasi sosial media, dan membatasi gestur misalkan tersentuh atau tidak sengaja tertekan. Pokoknya memblokir semua yang mengganggu permainan sehingga kita dapat tetap fokus untuk bermain dan menghabisi lawan semuanya. Mantap nih! Menanggapi dominasi frame rate tinggi baru-baru ini di smartphone, ColorOS 11 memperkenalkan UI First 2.0 yang menggabungkan teknologi pengurang lag dengan quantum animation. Dengan melakukan itu, penggunaan RAM ditingkatkan sebesar 45%, tingkat respons ditingkatkan sebesar 32%, dan tingkat stabilitas frame rate sebesar 17%. Untuk mengurangi waktu pemuatan aplikasi, AI App Preloading akan mempelajari perilaku pengguna dan kemudian lebih dahulu melakukan pemuatan aplikasi tersebut untuk pengguna. Untuk meningkatkan kelancaran sistem, SuperTouch dengan cerdas mengidentifikasi skenario pengguna utama dan mengoptimalkan kecepatan respons sentuh yang sesuai. Di ColorOS 11, apa yang kita dapatkan adalah perombakan yang dimulai dari teknologi hingga ke desain visual untuk pengalaman pengguna yang benar-benar mulus. So guys, jadi itu dia yang baru dari Oppo ColorOS 11. Gimana? Menarik banget kan? Kalau misalkan kalian paling suka fitur yang mana nih? Kalau saya sih paling suka fitur yang dia mengganti wallpaper ya. Cuma dengan kita pilih aja gambarnya dan dia akan menganalisa warna serta menjadikan sebuah bentuk wallpaper yang keren banget. Tapi nggak hanya itu guys, karena nanti di bulan Oktober akan ada update yaitu fitur Flex Drop. Dan juga di bulan November nanti ada update juga tentang private systemnya. Dan ini menarik banget nih, apalagi yang Flex Dropnya ya, karena itu akan ngebuat multitasking kita jadi lebih baik nih. Karena kita bisa membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. Mantap banget nih Oppo ColorOS 11 ini. So guys, terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari channel ini. Jangan lupa juga nih guys, follow Instagram Diarkom ya biar kamu tahu perkembangan gadget-gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.